Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Apakah kalian percaya jika arwah korban pembunuhan dapat menghantui pelakunya? Mungkin sebagian dari kita ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi sepertinya ini nyata bagi beberapa pembunuh yang dihantui oleh arwah korbannya. Siapa saja para pembunuh ini? Yuk kita bahas. Yang pertama ada Mark Bridger. Mark Bridger adalah seorang kolektor senjata yang berusia 46 tahun. Biasanya, Mark menghabiskan hari-harinya dengan minum minuman keras, menonton film-film dewasa, dan melihat gambar-gambar yang tak senonoh. Di hari Senin malam tanggal 1 Oktober tahun 2012, setelah Mark puas berpesta, dia berkeliling untuk mencari seorang gadis muda untuk disetubuhi. Lalu, ada seorang gadis kecil yang baru berusia 5 tahun bernama April Jones sedang bersepeda mendekati mobil Land Rover berwarna biru milik Mark Bridger. Disinilah Mark melihat April kecil sebagai mangsanya. Mark langsung membawa April masuk ke dalam mobilnya. Di sisi lain, orang tua April mulai khawatir karena putri kecil mereka tak kunjung pulang. Akhirnya, orang tua April langsung lapor ke polisi atas hilangnya putri kecil mereka. Tak perlu waktu lama, polisi langsung melakukan penyelidikan. Lalu polisi mendapat informasi jika April terakhir terlihat ada di dekat mobil Land Rover milik Mark. Tak lama setelah itu, polisi pun memanggil Mark Bridger untuk diinterogasi. Awalnya, Mark mengatakan jika April tewas akibat kecelakaan. Mark mengaku tidak sengaja menabrak April karena saat itu ia sedang mabuk berat. Tapi ahli forensik berkata lain. Mereka menemukan ada keanehan di tubuh April. Dokter menemukan ada bercak darah di organ kemaluan April. Jadi besar kemungkinan April mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Dan benar saja, Mark terbukti bersalah. Mark Bridger dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah mendekam dalam penjara, hidup Mark tetap tidak tenang. Mark bercerita kepada narapidana lain jika ia sering melihat arwah April. Gadis kecil itu sering menghantui Mark Bridger dengan memperlihatkan diri di sel penjara Mark pada malam hari. Yang kedua, Jose Ferreira. Dalam sebuah pesta tahun 1982, ada seorang pria yang bernama Jose Ferreira bertemu dengan seorang gadis yang bernama Carrie Ann Jopek. Saat itu, Jose berumur 17 tahun dan Carrie berumur 13 tahun. Selain berkenalan, mereka berdua juga saling sharing tentang pengalaman dan hidup mereka. Lalu di suatu momen, Jose meminta Carrie untuk ikut dengannya ke ruang bawah tanah. Tak lama, mereka berdua sudah jalan menuju ke ruang bawah tanah. Dan saat mereka berjalan menuruni anak tangga, Carrie mulai ragu. Carrie berkata ke Jose jika mungkin ini bukan ide yang bagus. Lalu Jose menjawab, "Sudahlah, ikut saja." Jadi pada saat turun ke ruang bawah tanah, posisinya Carrie jalan dulu, baru diikuti Jose di belakangnya. Tapi tiba-tiba, Jose mendorong Carrie sampai Carrie ini jatuh dari tangga. Lalu Jose mengamati tubuh Carrie yang tidak bergerak. Ya, Carrie tewas. Agar tidak ketahuan, Jose diam-diam mengubur jasad Carrie. Sejak itu, Carrie dinyatakan hilang. Carrie tidak berhasil ditemukan hingga 17 bulan alias hampir 1,5 tahun. Setelah itu, polisi berhasil menemukan jasad Carrie. Tapi sayang, polisi tidak bisa menemukan petunjuk siapa pelakunya. Waktu terus berjalan, dan tak terasa 30 tahun berlalu. Tanpa diduga, setelah 30 tahun, Jose menyerahkan diri ke kantor polisi. Di hadapan polisi,
Jose mengakui perbuatannya. Lalu Jose juga mengatakan alasannya kenapa ia mau menyerahkan diri. Jose mengaku jika arwah Carrie sering mendatangi dan mengganggunya selama 30 tahun. Yang ketiga, ada John Kuna. Di Afrika Selatan pada tahun 2002, seorang pria bernama John Kuna bersama dengan 2 orang temannya menculik seorang bernama Bob Ruel Baloyi. John dan 2 rekannya mengikat Bob dengan potongan kain dan memukulinya. Tak berhenti di situ, John menyiram Bob dengan bensin lalu membakar Bob hidup-hidup. Keesokan harinya, tubuh hangus Bob ditemukan oleh seorang penggembala ternak dan langsung memanggil polisi. Tahu jika polisi sudah menemukan jasad Bob, John langsung melarikan diri. Ternyata, hidup dalam pelarian tidak membuat hidup John tenang. John selalu dihantui oleh arwah Bob. Setiap malam, John didatangi arwah Bob yang berkata, "Katakan kepada keluargaku jika kaulah pembunuhku, maka kamu akan tidur tenang. Tapi jika tidak, aku akan terus menghantuimu." John yang sudah tak tahan dan ketakutan, akhirnya memutuskan untuk memberitahu orang tua Bob jika dialah yang membunuh Bob. Tak perlu menunggu lama, John dan 2 temannya langsung ditangkap polisi. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Keempat, ada Daniel Frantz. Di tahun 2012, seorang pria yang bernama Daniel Frantz ingin memiliki uang dengan cara yang mudah dan cepat. Saat itu, Daniel berpikir untuk merampok. Tak lama, Daniel sudah menentukan targetnya. Target Daniel adalah sebuah rumah milik wanita tua yang sudah pensiun. Wanita tua ini adalah Barbara Howe yang berusia 87 tahun. Saat itu, Daniel menodongkan senjata api ke arah Barbara. Tapi sayang, karena panik, Barbara langsung kabur dan secara refleks, Daniel mengejar dan meraih leher Barbara dan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, Daniel langsung menggasak seisi rumah dan juga mengambil sebuah cincin berlian. Kasus pembunuhan Barbara tak terpecahkan sampai 2 tahun. Tapi selama 2 tahun ini, polisi terus menyelidiki dan berhasil menemukan petunjuk. Petunjuk itu mengarah ke Daniel. Langsung Daniel diinterogasi. Tak butuh waktu lama, Daniel mengakui perbuatannya. Daniel mengatakan alasannya mengaku adalah karena ia tidak kuat lagi dengan kehadiran arwah Barbara yang terus mengganggu dan menghantuinya selama 2 tahun ini. Nah, itu tadi guys, pembunuh yang mengaku bersalah karena dihantui oleh arwah korbannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Atau ini hanya kebetulan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.